Apa Ketemu nggak sih kita sama orang yang kita cintai di dunia nanti di surga. Aiman bahkan dia pengennya ketemu sama yang dulu. Yang dulu walaupun nggak jodoh nih di sini. Ya, ada riwayat anta ma'aman ahbabta. Kamu tuh bersama orang yang kamu cintai. Nah, bersama ini bukan berarti kayak suami istri ya. Tapi bersama dengan yang kamu cintai adalah orang-orang yang baik, orang soleh, orang-orang beriman. Kamu akan bersama nanti di surga. Dengan Nabi, dengan Rasul, dengan para sahabat, tabi'in, para ulama, orang-orang soleh. Semua akan berkumpul nanti ya di dalam surga. Nah, kenapa kemudian bersama dengan orang yang kau cintai? Biasanya orang yang mencintai itu akan mengikuti jejak langkah orang yang dicintainya. Nah, kalau kita cinta Nabi, kita akan ikut. Cinta sahabat, kita akan ikut. Cinta ulama, kita akan ikut. Maka kita akan bersama dengan mereka nanti di surga. Itu pertama. Nah, mungkin yang dimaksud Aiman ini adalah cinta apa? Laki perempuan. Laki perempuan. Ya. Kalau kemudian tidak dalam pernikahan, ya kita tidak akan bersama sebagaimana seseorang yang menikah. Ya ketemu mah ketemu aja, elu gitu. Begitu ya, udah. Iya. Kadang ada yang kayak begitu. Ya intinya begitu dah, elu ada di sini juga ya. Iya, namanya orang ngobrol di sorga, kan semuanya asik-asik aja, semua enak-enak aja, nggak ada yang nggak enak di sorga itu. Ketemu mah ketemu. Dengan udah, dengan semua insya Allah kita ketemu bareng-bareng. Amin ya Allah. Nah, kan seperti itu namanya orang ketemu. Nah yang kedua, kalau jomblo ya sebatas itu saja mungkin ya. Artinya kita dengan dia gitu maksudnya. Kita dengan dia pernah ada rasa, ada suka tapi tidak pernah terikat dalam pernikahan. Ya sekedar ketemu aja. Tapi derajat yang lain ada lagi. Kalau masuk dalam urusan pernikahan. Baru ketemunya benar-benar jadi kalau ada istilah lagu jodoh dunia akhirat. Jadi beneran ketemu tuh nanti. Beneran ketemu dan beneran bersama dan beneran tuh perempuan tuh bini kita ya. Jadi ratunya bidadari Di surga. di surga. Masya Allah. Kalau kita berpisahnya karena kematian. Bukan karena perceraian loh. Nah, ini lain lagi nih. Nah kalau misalnya yang perceraian kayak gitu, ketemunya sama yang mana? Ya kalau perceraian mah dengan Perceraian meninggal deh. meninggal. Terus kawin lagi gitu, nikah lagi. Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ini memberi beberapa bagian. Runtutan bagian bagi suami istri yang berpisah karena kematian. Artinya suaminya meninggal, istrinya masih hidup. Ada yang bertahan sampai dia meninggal lagi. Itu mau udah pasti dah bakal ketemu sama suaminya. Tapi yang kalau nikah berkali-kali, nah itu ada beberapa pendapat. Pertama, sebagaimana riwayat dari Sayyidina Abu Bakar. Ketika beliau mengingatkan anaknya Asma agar bersabar terhadap Zubair bin Awam, suaminya. Karena nanti kamu akan ketemu lagi di surga. Siapa orang yang pertama kali memerawaninya? Aduh apa itu memerawaninya? Iya betul. Ya betul ya? Bener ya udah ya, memerawaninya. Artinya suami pertama yang memang saat itu pertama kali kamu menikah, pertama kali kamu ya diperawanin lah istilahnya. Itu pertama pendapat. Nah pendapat yang kedua, yang beberapa kali dia menikah, dia punya suami lagi, maka dia akan bersama dengan laki-laki yang lebih baik akhlaknya. Lebih paling soleh ya, lah. Allah tahulah mana yang cocok ini dari sekian banyak laki yang kamu menikah. Nah yang paling soleh, yang paling bagus akhlaknya itu akan bersama dengan kamu. Nah ada lagi riwayat sebagaimana Nabi SAW itu kan menikahi janda. Banyak menikahi janda. Nah bersama dengan yang terakhir. Nah sehingga menjadi keharaman seseorang menikahi istri Nabi. Artinya walaupun Nabi sudah meninggal, kemudian menjadi jandanya Nabi, tidak boleh ada pernikahan. Kenapa? Karena mereka akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Nah riwayat-riwayat ini ya hanya Allah yang tahu kita ada di posisi yang mana nanti. Apakah kita akan masuk pada posisi bersama dengan suami kita yang pertama, yang memerawani kita, atau bersama dengan orang yang paling soleh di antara para suami-suami yang kemudian kita menikah, atau kemudian kepada yang terakhir menikahi kita. Nah seperti itu haknya Allah lah pada prinsipnya. Oke, ini ada pertanyaan dari hamba Allah nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya menikah karena dijodohkan orang tua. Sebelum menikah saya punya pacar yang sangat saya cintai. Ketika saya izin menikah,
Dia bilang tidak akan pernah menikah dengan siapapun karena hatinya hanya untuk saya. Cakep. Dan ternyata benar. Sampai sekarang dia tidak menikah. Terus saya merasa bersalah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Kamu nggak usah perlu merasa bersalah, karena itu kan perasaan dia. Kamu kan punya jodohnya, udah nikah berarti kan yang perempuan ini kan? Karena Iya, tapi dijodohin. Bukan karena kepengenannya si perempuan ini, dia dijodohin. tapi Padahal nggak jadi nikah tuh. Sampai sekarang dia nggak jadi nikah. itu si mantannya. Si laki itu kan? Iya.